Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Welcome back to my channel Titania Story Series. Seperti biasa, saya akan membacakan novel Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, bab 10, Mengidam. Sebelum saya bacakan, jangan lupa ya untuk selalu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Sesekali Abian melirik Alia dari spion tengah, lalu segera berpaling saat perempuan itu balas menatap. Alia tak pernah merencanakan ini sebelumnya, dan kalimat itu terlontar begitu saja dari bibirnya. Kalimat yang membuat Alia mendapat tawaran pekerjaan dari mamanya Abian dan menghantarkannya tinggal bersama mereka. Dulu aku bekerja sebagai pelayan di rumah makan, ungkap Alia saat ditanya pernah bekerja atau tidak. Oke, sebagai permintaan maaf, kamu boleh kerja di restoran saya. Untuk sementara, kamu boleh tinggal di rumah saya. Nanti kalau sudah gak sibuk, saya carikan rumah kontrakan. Mamanya Abian tidak bertanya lebih jauh kenapa dirinya sampai tak punya tempat tinggal. Wanita itu bukan tipe orang yang basa-basi. Selagi mampu menolong, maka ia lakukan. Mobil menepi di sebuah rumah minimalis 2 lantai dengan halaman yang cukup luas. Seorang wanita paruh baya tampak sedang menyiram tanaman. Alia turun, netranya memindai sekeliling. Ayo masuk, ajak Mama Abian ramah. Sementara Abian sudah masuk lebih dulu, entah karena sengaja tidak memedulikannya atau hanya pura-pura. Tetapi hal itu membuat Alia sedih. Assalamualaikum. Mamanya Abian mengucap salam. Waalaikumsalam. Mama pulang juga, ucap Maira terjeda saat tatapannya tak hanya disuguhkan wajah sang mertua. Ia merasa tak asing dengan wajah perempuan itu. Iya, Mama gak jadi ke restoran, jawab Mama Abian. Alia, untuk sementara kamu tidur sama Bi Ina ya. Mamanya Abian menyentuh pundak Alia sekilas, lalu beralih menatap asisten rumah tangga di rumahnya itu. Bi Ina, ajak Alia ke kamar, titahnya kemudian. Bi Ina hanya mengangguk sebagai balasan, kemudian berbalik dan melangkah lebih dulu. Alia sedikit membungkukkan badannya sebagai tanda terima kasih, seraya menatap mereka bergantian. Setelah itu, ia melangkah mengikuti Bi Ina yang sudah menjauh. Suasana makan malam kali ini terasa canggung bagi Abian. Ia benar-benar tak nyaman, serupa bom pintar yang sewaktu-waktu bisa Alia lemparkan padanya. Abian belum siap untuk itu. Kamu sebenarnya tinggal di mana? Tanya Mama Abian akhirnya. Tinggal di Bandung, Tante. Bandung? Maira bereaksi saat mendengar nama kota itu. Sedangkan Abian melayangkan tatapan tajam ke arah Alia. Jauh juga ya. Terus, kenapa kamu bisa sampai di sini? Mamanya Abian melanjutkan tanya. Alia menjeda ucapannya. Haruskah ia mengatakan yang sebenarnya supaya Abian iba?
Nini udah meninggal. Di Bandung aku udah gak punya siapa-siapa. Terus ikut ayah ke sini. Aku pikir ayah yang udah lama menghilang tiba-tiba menjemput aku karena dia rindu. Ternyata aku malah dijadikan jaminan untuk membayar hutang-hutangnya. Hanya itu, Alia tak sanggup menceritakan perihal jaminan yang berujung tragis bagi masa depannya. Sorot tajam mata Abian melunak. Lelaki itu tampak terkejut mendengar kisah Alia selepas ia memutuskan hubungan itu. Alia selalu memuji dirinya sosok yang dewasa dan penyayang, persis seperti pujian Maira untuknya. Lalu, ucapan Alia barusan seperti sebuah tamparan yang menyadarkannya. Bersikap dewasa tidak seharusnya mendua. Menaruh rasa sayang itu harus tahu penempatannya. Dan Abian sudah salah menempatkan. Memberi harapan kepada seorang gadis, lalu mencampakkannya. Stigma masyarakat terhadap Alia pasti buruk saat kebenaran itu lambat laun terungkap. Padahal bukan Alia yang memulai. Rasa bersalah itu terus berlanjut hingga Abian sulit memejamkan mata. Maira tampak terlelap. Perempuan itu seharian ini dilanda pusing dan mual yang tak berkesudahan. Bagaimana kalau Maira sampai tahu? Perempuan yang sempat membuatnya digelayuti mendung kesedihan itu kini tinggal seatap dengannya. Abian resah. Keresahan yang timbul membuat tenggorokannya kering. Ia pun bangkit dan melangkah menuju dapur. Kamar Biina yang terletak di samping dapur mengharuskan Abian untuk melewatinya. Langkah lelaki itu sempat terhenti, mengingat kini bukan hanya Biina yang menempati kamar itu. Abian menggeleng, menepis pikiran tentang Alia dan melanjutkan langkahnya. Ia bergegas mengambil gelas dan mengisinya dengan air lalu meneguknya. "Mas," Abian terbatuk. Air yang masih di dalam mulutnya menyembur. Bahkan gelas di tangannya hampir terjatuh. "Mas, kamu kenapa? Aku bikin kaget ya. Maaf ya." Maira. Abian pikir tadi Alia. Sebegitu lekatnya ingatan tentang Alia di benaknya, hingga suara Maira pun terdengar seperti suara Alia. "Kamu gak apa-apa?" Maira mendekat, mengusap punggungnya lembut. Abian menggeleng. "Aku cuma kaget. Kamu kenapa malah bangun?" Lelaki itu balik bertanya. "Mas, aku kok mendadak pengen makan karedok ya?" ungkapnya. Abian mengernyit. Karedok? Ia seperti familiar dengan nama makanan itu. "Karedok, Mas. Makanan khas Sunda itu loh, yang pakai saus bumbu kacang," terang Maira. "Di mana, sayang?" Abian mendekat, kemudian merangkul istrinya itu. "Gak tahu, tapi aku maunya makan itu." Maira merengek manja. Abian menggaruk tengkuknya yang tak gatal, memutar otak agar Maira mau menunggu, setidaknya sampai besok. "Sekarang?" Maira mengangguk cepat, sedangkan Abian hanya tersenyum dan terlihat dipaksakan. "Bikin aja ya, gimana?" Maira tampak berpikir, merasa kasihan pada Abian kalau harus mencarinya malam-malam begini. Ia pun mengangguk setuju.
Sebentar, aku bangunkan Biina ya. Abian hendak beranjak, tetapi Maira malah menahan lengannya. Aku maunya bikinan kamu, Mas, ucapnya. Abian terdiam, merasa bingung. Di saat kebingungan melanda lelaki itu, terdengar pintu kamar Biina dibuka. Abian bersorak dalam hati, berpikir kalau yang keluar adalah Biina. Namun, ada Pak Abian sama Mbak Maira, ucap Alia, dan seketika membuat Abian salah tingkah. Permisi, ucap Alia dengan sopan. Perempuan itu hanya ingin buang air, sedangkan di kamar Biina tidak terdapat kamar mandi. Wanita itu kemudian menyuruh Alia untuk ke kamar mandi yang terletak di dapur. Alia tak menyangka kalau ia akan menyaksikan kemesraan yang ternyata 2 kali lipat lebih menyakitkan ketimbang saat tidak melihatnya langsung. Mas, Alia kan orang Bandung, dia pasti bisa dong bikin karedok. Terus, kamu tanya-tanya sama dia. Benar-benar sebuah usulan yang mungkin saja bisa membuat Abian mati gaya nantinya. Ayo Mas, dia udah keluar tuh, ucap Maira setengah berbisik saat melihat Alia keluar dari kamar mandi. Perempuan itu sempat menoleh ke arah mereka, seraya mengulas senyum, lantas memilih kembali ke kamar. Ayo Mas, Maira terus mendesak, sampai akhirnya, Lia. Sekonyong-konyong Abian menyeru nama panggilan yang berbeda. Alia. Abian segera menyadari kelalaiannya. Perempuan itu berbalik, menatap Abian dengan tatapan yang sulit diartikan. Ketakutan Abian terbukti. Sebisa mungkin ia bersikap biasa saja, tetapi tangannya malah gemetar. Mas, kamu kenapa? Kok tangannya gemetar? Dingin ya? Tanya Maira seraya mendekat. Tadinya, perempuan itu hanya memperhatikan Alia dan Abian dari meja makan. Gak apa-apa. Aku cuma sedikit ngerasa kedinginan aja. Abian beralibi seraya mengusap lengan Maira lembut dengan seulas senyum yang ia tunjukkan untuk menutupi kegugupannya. Lelaki itu lantas kembali menatap Alia dan berkata, kata Maira, kalau orang Bandung pasti bisa bikin karedok. Jadi, dia minta saya buat minta tolong sama kamu untuk dibikinkan. Bisa kan? Abian sebisa mungkin bersikap biasa saja. Sejenak Alia terdiam, tak menyangka Abian begitu pandai bersandiwara. Gimana? Bisa? Tolong ya, ucap Maira. Oh, bisa Mbak, bisa kok. Alia seperti tersadar dari lamunan. Meskipun Alia berusaha fokus mengulek bumbu kacang, tetapi sudut matanya masih bisa menangkap kemesraan keduanya saat Maira bergelayut manja di lengan Abian, kemudian memeluk lelaki itu dari belakang. Alia hampir tidak bisa menguasai diri. Nantikan terus ya kelanjutan Dear Alia di bab selanjutnya. Dan jangan lupa
like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.